Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan menjelaskan tentang konstruksi pembangunan jembatan Holtekam yang ada di Jayapura. Untuk kelompok sendiri ada 4, yaitu Alaika Humaini, Herman Effendi, Jalung Mahendra, dan saya Oda Afiza. Next ya. Berikut ada data teknis jembatan Holtekam. Untuk bahannya yaitu baja struktur mutu dengan BJ 55, lalu memiliki panjang total 732 meter, lebar 21 meter, tinggi 20 meter, dan memiliki rentang panjang 150 meter. Untuk jumlah rentangan itu ada di bentang utama dan keseluruhannya. Untuk nama resminya, jembatan ini diberi nama Jembatan Yauteva. Mengangkut 4 jalur dan melintasi Teluk Yauteva. Untuk desanya sendiri yaitu pelengkung baja dan continuous steel arch bridge. Next. Ini merupakan gambar posisi pilar dan abutmen untuk jembatan ini. Next. Ini adalah pekerjaan fondasi setempat. Jembatan ini menggunakan fondasi setempat. Untuk gambarnya bisa dilihat itu ada gambar abutmennya dan pilarnya. Untuk flowchartnya yaitu pertama pembuatan gambar kerja, lalu dicek oleh konsultan dan owner, lalu ada fabrikan besi dan pembuatan bekisting. Lalu dilanjutkan oleh pemasangan besi dan pemasangan bekisting. Setelah dicek oleh konsultan, bakal dilakukan pengecoran dan selesai. Next. Untuk pelaksanaan pengecoran fondasi setempat itu, yang pertama fabrikasi besi dan fabrikasi bekisting dilakukan di area los kerja. Lalu besi dan bekisting yang sudah terfabrikasi dilangsir ke area kerja fondasi. Semuanya dipasang sesuai gambar rencana dan dicek oleh konsultan pengawas dan owner. Untuk pelaksanaan pengecoran menggunakan concrete pump dengan truk mixer. Dan ini ada gambar-gambarnya untuk pekerjaan fondasi setempat. Next. Mangga untuk dilanjutkan. Selanjutnya dari saya tentang pelaksanaan pekerjaan borepel dengan pipa casing baja di air dengan metode reserve circulation drill. Pertama kita mulai, kemudian pemancangan pipa casing baja meliputi persiapan alat, pengelasan TP baja casing, kemudian pengeboran dan pengecoran. Di antaranya persiapan alat plus spool bag, pembuatan platform, pembesian dan pengecoran. Dan selanjutnya selesai. Lanjut Mas. Kemudian flowchart dari pelaksanaan pemancangan. Kita mulai pertama start, kemudian gambar kerja yang kemudian dicek oleh konsultan dan owner, setting alat pancang, sambil juga melakukan pengelasan sambungan tiang dan persiapan alat pancang. Setelah setting alat pancang, kemudian join survey, setting out tiang pancang, dan handling tiang pancang. Setelah juga melakukan persiapan alat pancang, kemudian dilakukan monitor posisi tiang pancang dan dilakukan pemancangan sambil lalu monitoring pemancangan dan stop pemancangan dan selesai. Kemudian pekerjaan persiapan pemancangan, setting alat tempat, itu ada vibro hammernya untuk melakukan pemancangan, dan crane, ada juga genset untuk aliran listriknya. Lanjut Mas. Pekerjaan persiapan pemancangan, pengelasan, ada pipa baja, kemudian digerinda terlebih dahulu. Untuk sambungan pemancangan ini menggunakan pengelasan.
untuk menggunakan pipa baja untuk terlindungi dari anti karat, seperti itu. Lanjut, Mas. Untuk pekerjaan persiapan pemancangan juga, di situ terdapat area pengelasan, tiang panjang 1 dan tiang panjang 2. Di gambar warna kuning itu adalah area pengelasannya. Lanjut, Mas. Kemudian pekerjaan persiapan pemancangan. Setting out dilakukan untuk menentukan titik pemancangan berdasarkan gambar kerja. Setting out dilaksanakan tepat sebelum pemancangan dan langsung dilanjutkan dengan pemancangan. Jadi setelah menentukan titik pemancangan langsung dilakukan pemancangan. Langsung bersambung seperti itu. Terus kemudian handling tiang pancang. Setelah tiang panjang tepat pada titiknya, maka dilakukan handling tiang panjang untuk pengecekan keseluruhan atau ketegakan tiang panjang supaya sesuai dengan rencana. Dengan cara mengecek kelurusan tiang panjang menggunakan teodolit. Lanjut, Mas. Dan pemancangan dilakukan menggunakan vibrohammer atau dengan getaran. Dilakukan di atas ponton dengan ponton terikat dan jangkar yang cukup kuat. Ponton harus menurunkan jangkar-jangkarnya dan penambatan harus sekuat mungkin. Setiap pemancangan masuk 1-2 meter dilakukan pengecekan kelurusan tiang panjang. Pemancangan dihentikan ketika sudah mencapai kedalaman rencana F-casing. Karena nantinya akan dilakukan pengeboran menggunakan sistem RCD, maka pada saat pemancangan casing perlu dinaikkan 2 meter lebih tinggi dari HWL air laut untuk menjaga supaya tanah pada saat pengeboran tidak longsor atau menjaga tekanan dalam lubang bor pile. Lanjut, Mas. Baik, saya akan melanjutkan untuk flowchart pengeboran dan pengecoran. Nah, yang pertama kita mengajukan request, kemudian request dicek dulu oleh konsultan dan owner. Jika tidak ada perbaikan, maka bisa dilanjutkan dengan pembuatan platform. Nah, secara bersamaan, pembuatan platform juga melakukan persiapan untuk alat bor RCD dan aksesorisnya, pembersihan bor pile, lalu kemudian dicek konsultan dan owner, kemudian jika tidak ada perbaikan maka untuk tulangan bor pile siap untuk diinstal. Kemudian setelah pembuatan platform dilakukan pelaksanaan pengeboran, lalu monitoring pengeboran. Setelah dilakukan monitoring kedalaman tercapai, maka pengeboran dihentikan, lalu install pembesian, kemudian penyambungan pembesian, lalu pengecoran bor pile finish. Next. Kemudian pemasangan platform. Pembuatan platform dikerjakan bersamaan dengan pemancangan. Setelah didapat satu baris pemancangan, maka bisa dilakukan pekerjaan pemasangan platform. Nah, pemasangan platform ini bertujuan untuk membuat sisi simetris terhadap panjang lebar dari titik-titik tiang panjangnya. Next. Nah, berikut adalah persiapan alat bor dan aksesorisnya. Gambar di samping merupakan alat dari RCD mesin, spool balok, mata bor, dan penyedot air bor. Persiapan ini bertujuan agar sebelum pekerjaan dilakukan semua sudah siap dan tidak menghambat pekerjaan. Persiapan alat untuk pengeboran ini meliputi mesin RCD, mata bor RCD, pipa bor, spool balok, dan kompresor. Next. Nah, untuk persiapan alat bor dan aksesorisnya. Nah, berikut adalah
skema dari pembuangan hasil pengeboran. Yang pertama ada alat bor RCD, yang pertama adalah pembuangan hasil pengeboran pada nomor 1, kemudian dilanjutkan pada step kedua ada aliran ke penampungan, terus lanjut ke step 3 pada bak penampungan, lalu ada pintu buka tutup air. Nah, air dialirkan kembali ke alat bor. Nah, jadi sistem alat bor RCD ini merupakan sistem airnya memutar. Next. Nah, pembesian borpel. Pembesian borpel dilakukan di fabrikasi besi atau darat, selanjutnya diangkat ke atas tongkang untuk dibawa ke atas platform. Tulangan disambung pada saat dimasukkan ke lubang borpelnya. Pelaksanaan pengeboran. Nah, berikut adalah gambar skema pemasangan atau tempat alat yang digunakan. Ada spool balok, ekskavator, RCD mesin, crawler crane, dan pipe stop. Nah, pada saat pelaksanaan pengeboran ini, lubang borpel harus dijaga supaya tetap terisi air hingga ketinggian 2 meter di atas muka air laut. Hal ini diperuntukkan menjaga supaya tanah atau pasir yang sudah dilubangi tidak mengalami kelongsoran atau tekanan terlalu besar. Next. Nah, ini monitoring pengeboran, yaitu mengecek verticality dengan menggunakan water pass dan drilling depth check untuk mengecek kedalaman dari pengeboran. Next. Nah, berikut adalah install pembesian. Tulangan borpel sudah tersusun di atas ponton. Kemudian diangkut satu-satu untuk dimasukkan ke dalam lubang borpel. Untuk dilakukan penyambungan tulangan, pertama dikaitkan kencang atau dilas di ujung top casing panjang. Selanjutnya dilakukan penyambungan tulangan. Nah, gambar di atas adalah skema dari install pembesiannya. Next. Pengecoran borpel. Untuk lubang borpel yang telah dibor dan dimasukkan tulangan tidak boleh terlalu lama kosong, harus segera dilakukan pengecoran. Pelaksanaan pengecoran dilakukan menggunakan konkret pump yang berada di atas ponton beserta truk mixernya. Pengecoran dilakukan mulai dari ujung paling bawah borpel agar supaya air di dalam lubang keluar akibat tekanan beton yang masuk. Beton yang digunakan harus mengabaikan nilai selam agar beton dapat masuk ke berbagai celah. Pengujian tiang borpel. Tahapan pekerjaan PDA. Setelah pancang menyentuh tanah keras, pemancangan dihentikan sesaat dengan maksud memasang instrumen pengujian. Yang kedua, penggalian permukaan tanah. Apabila kepala tiang berada sama rata dengan permukaan tanah, pemasangan dilakukan di titik 1,5 kali diameter tiang. Yang ketiga, pengeboran lubang kecil pada tiang untuk memasang transducer dan akselerometer yang dipasang pada kedua sisinya. Yang keempat, setelah instrumen terpasang, dilakukan pemukulan terhadap tiang yang menggunakan pile drive hammer. Selanjutnya, pada saat pemukulan, alat PDA akan menganalisis berdasar gelombang yang terjadi. Next. Pengujian tiang borpel. Untuk tahap pekerjaan biaksial. Yang pertama, pekerjaan instalasi alat uji biaksial. Yang kedua, pengkalibrasian sel hidrolik. Ketiga, proses pelaksanaan pengujian biaksial. 4, ekspansi ke bawah dari masing-masing perakitan sel hidrolik diukur secara langsung dengan menggunakan 2 transducer perpindahan.
Selanjutnya pekerjaan grouting dilakukan setelah tes telah selesai. Untuk pengujian tiang borpel, tahap pekerjaan sonic lodging test, yaitu pertama install alat atau equipment sonic lodging test. Yang kedua, masukkan transducer dan receiver masuk ke dalam lubang uji sonic lodging yang telah dilubangi sebelumnya. Selanjutnya diujikan, direkam, dan dicatat data yang telah diterima. 4. Pengecekan lubang di lubang uji untuk memastikan material grouting bisa mengisi rongga dan masuk hingga dasar lubang. Yang kelima, grouting dilakukan ke dalam lubang-lubang pengujian sonic lodging dengan grouting pump hingga selesai. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengecoran untuk struktur bawah dan juga struktur atasnya. Untuk flowchartnya ada sebagai berikut, yaitu pertama ada penyusunan gambar kerja, kemudian dicek oleh konsultan dan juga owner, kemudian ada pemasangan casting, dilanjut dengan fabrikasi tulangan, kemudian ada perakitan tulangan yang dilakukan bersamaan dengan perakitan casting, lalu ada pengecekan oleh konsultan dan owner, kemudian apabila terjadi ada kekeliruan atau ada salah perancangan akan dilakukan perbaikan terhadap rancangannya, dan apabila tidak ada kekurangan maka akan langsung dilaksanakan pengecoran dan pekerjaan selesai. Untuk pengecoran struktur bawah dan struktur atas adalah berikut. Untuk pengecorannya dilakukan dengan menggunakan jembatan sementara menggunakan fondasi tiang panjang casing baja diameter 600 mm. Ini sebagai akses untuk konkret pump dan juga truk mixernya. Kemudian ada pengecoran pier cap-nya. Pertama ada pemasangan bottom formwork pile cap, kedua pemasangan side formwork pile cap, kemudian ketiganya dilakukan pengujian, direkam dan dicatat data yang telah diterimanya. 4. Proses pembesian dilakukan langsung di atas bottom formwork dengan suplai besi terus-menerus dilakukan menggunakan ponton. Yang kelima, pengecoran beton menggunakan konkrit pump yang berada di atas barge. Beton tidak boleh dijatuhkan dari ketinggian lebih dari 150 cm. Kemudian untuk pengecoran pier dan juga pierhead adalah sebagai berikut. Pertama, pemasangan besi tulangan pier yang dihubungkan dengan tulangan yang di atas pile cap dan tulangan pier terhubung dengan tulangan pier. Kemudian yang kedua adalah erection formwork dengan bantuan kren 50T yang di atas ponton, concrete vibrator, concrete bucket, heavy duty scaffolding dan pekerja. 3. Pengecoran pier dibantu oleh truck mixer, concrete pump yang berada di atas barge dan pekerja. Sebelum dilakukan pengecoran formwork, formwork dilumasi dengan minyak casting dan penutup celah yang terdapat pada sudut-sudut dengan menggunakan mortar dan spoon. Kemudian ada pengecoran slab main bridge. Yang pertama itu ada melakukan pembesian. Fabrikasi besi dilakukan di los besi dan dilansir ke lokasi pekerjaan dengan menggunakan temporary barge. Kedua ada pengecoran, dilakukan dengan menggunakan concrete mixer, pempadatan beton menggunakan concrete vibrator. Dan yang ketiga ada curing dan pembersihan. Curing menggunakan lapisan pelindung. Kemudian ada erection baja pelengkung atau main span arch-nya. Untuk step pertama, erection segmen P2 untuk temporary support. Kemudian memberikan tambahan counterweight untuk persiapan erection ke arah P1. Untuk step 2-nya, pelaksanaan erection ke arah P1. Step 3, finishing segmen P1 ke P2, dilanjut dengan persiapan di P3. Untuk step 4-nya, erection bagian tengah jembatan. Step 5, penginstalan segmen pelengkung pertama yang nantinya pada segmen tersebut akan dipasang strand lifting jack. Untuk step 6, bersama dengan step 5, dilakukan perakitan segmen pelengkung lainnya di assembly area
dan juga kemudian nantinya akan dibawa ke lokasi dengan menggunakan barge. Step 7, pengangkatan dua sisi pelengkung baja secara bergantian dan menghubungkannya ke struktur utama jembatan. Step 8, pengangkatan dan menghubungkan tie beam jembatan. Step 9, finishing pekerjaan, beton deck, pemasangan bearing, expansion joint, aspal, handrail, dan lain-lain. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.